Baik, di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain, yaitu agama Yahudi, di situ Tuhan memerintahkan mengambil semua wanita yang masih perawan. Kalau berbicara mengenai masih perawan, berarti yang baru dilahirkan 1 menit pun diambil. Ayo, Anda ingkari tidak dalil itu? Ambillah bagimu semua perempuan yang masih perawan. Gimana? Oke, sebelumnya saya ingin memastikan dulu apakah yang Anda maksud ini bilangan 31 ayat 18, di mana di situ tertulis, tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh, ya belum masih perawan, dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Apakah ini ayat yang dipermasalahkan di sini? Oke, sebelumnya saya ingin memastikan dulu apakah yang Anda maksud ini bilangan 31 ayat 18, di mana di situ tertulis, tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh, ya belum masih perawan, dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Apakah ini ayat yang dipermasalahkan di sini? Betul. Jelas yang ada di dalam bilangan 31 ayat 18. Tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Boleh kamu ambil untukmu. Ingat, kamu jangan pelintir terjemahan ya, karena saya paham dan saya ngerti original teksnya seperti apa. Silakan Anda tanggapi. Bagaimana kemudian perempuan yang masih perawan boleh diambil oleh pejuang-pejuang atau tentara-tentara yang ada pada saat itu? Silakan. Cuma seharusnya kau itu secepatnya bertobat sebelum kiamat. Saya bertobat setiap saat, saya bertobat dari dosa-dosa saya, baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Karena itu adalah ajaran para nabi, termasuk ajaran Yesus. Yesus mengajarkan manusia agar senantiasa bertaubat. Oke, hanya orang-orang yang memberikan dosanya ditanggung oleh orang lain yang tidak bertaubat dalam hidupnya karena merasa sudah dijamin keselamatan oleh orang lain. Pak Zulkifli mau nyamain agamanya dengan agama kami nih. Aduh, nggak sama Pak nggak sama. Nggak mungkin, Bu Uti, nggak mungkin. Agama Anda agama pagan, agama saya agama tauhid, nggak mungkin. Begini, pertama ya, di bilangan 31 ayat 18 ini tidak pernah disebutkan bahwa Tuhan memperbolehkan orang Israel tersebut untuk menghampiri atau berhubungan badan dengan anak-anak ini. Di situ yang ditulis di teksnya secara literal hanya bahwa ya perempuan-perempuan ini harus dibiarkan hidup. Itu yang pertama. Terus yang kedua, original teks mana yang Anda maksud? Ini saya lihat original teksnya. Bilangan 31 ayat 18 ini, kata yang dipakai untuk dibiarkan hidup bagimu adalah haya, dan jika diterjemahkan secara literal, ya artinya memang itu gitu loh. Jika Anda mau pelintir ayat ini untuk berarti bahwa oh ini maksudnya diperbolehkan untuk menghampiri perempuan-perempuan ini, yaitu ya Anda sendiri yang tambahkan kepada teksnya gitu loh. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, Anda gagal melihat konteks dari cerita ini. Kenapa orang-orang Midian ini dibunuh dan yang perawan dibiarkan hidup? Kenapa? Karena orang-orang Midian ini, jika kita lihat dalam konteks ceritanya, orang-orang Midian inilah yang menggoda orang Israel untuk berzina terhadap mereka. Perempuan-perempuan Midian inilah yang menggoda orang Israel untuk berzinah dengan mereka, sehingga orang Israel ikut dalam penyembahan berhalanya mereka itu, gitu loh. Jadi kenapa Tuhan menyuruh bunuh semua orang Midian kecuali para perawan? Karena para perawan ini berarti yang belum pernah berzinah dong, yang tidak menggoda orang Israel untuk berzinah. Jadi ini adalah belas kasihan dari Tuhan. Itulah dalam membaca Alkitab itu harus harus, maaf ya ada suara anjing saya, mungkin Anda mendengarnya najis gitu kan. Tapi iya, dalam bahasa Alkitab, dalam baca Alkitab itu ya Anda harus lihat konteks, yang nggak bisa dicomot satu-satu gitu doang. Kalau Anda mengatakan bahwa di dalam original teksnya ada kata hayu, ya, wanita itu dibiarkan hidup yang masih perawan.
yang belum pernah digauli oleh laki-laki. Tetapi ingat, di kalimat itu, di ayat itu ada kata terakhir yang mengatakan lakem. Biarkan hidup untukmu. Coba. Jadi wanita perawan itu dibiarkan hidup untukmu. Dan yang sudah tidak perawan diperintahkan untuk dibunuh. Gitu loh. Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa saya salah memahami, ya terserah, itu pemahaman Anda kan. Tapi intinya, tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Nah, kita coba lihat cross check kehidupan orang-orang apa yang mengaku bahwa mereka ini adalah orang yang menggunakan dalil ini sebagai pembenaran dalam iman. Adakah batasan umur di dalam ajaran Kristen untuk menikahi? Mana dalilnya? Layaknya di dalam ajaran agama Islam, syarat sah nikah itu seperti apa? Kalau dalam Kristen, mana coba tunjukkan. Usia berapa wanita dalam Kristen itu bisa dinikahi? Ada nggak dalilnya? Nggak ada kan? Nah, karena itulah kemudian, tidak salah pemahaman saya. Tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Itu dalilnya jelas kok. Dikatakan di situ. Wekol hatab ban nasyim. Aserlo yaitu miskat zakar, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki atau belum pernah dijamah atau belum pernah disetubui. Hayu, biarkan mereka hidup lakem untukmu. Ambil untukmu. Coba. Jadi wajar kemudian kehidupan orang-orang barat seperti yang kita lihat, susah untuk menemukan selaput darah lagi bagi wanita usia 7 tahun ke atas lah. Susah untuk dapat perawan. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda mengatakan saya salah paham, ya itu mungkin pemahaman Anda yang salah. Karena faktanya Anda tadi menghujat. Apakah wajar katanya kalau Rasul Muhammad SAW usia sekian tahun menikahi anak dalam usia 6 tahun menurut tuduhan Anda. 2021 masih ada juga serigala yang menuduh Rasul Muhammad SAW menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Itu serigalanya itu kebangetan bahlulnya. Artinya mereka tidak pernah belajar, hanya mendengarkan tuduhan-tuduhan orientalis barat. Nah, kemudian muncul dalil ini. Kalau Anda menuduh itu, muncul dalil ini. Tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Artinya, ya, tidak ada batasan umur. Jadi Anda harus banyak belajar lagi. Saudara yang nantang saya di YouTube kan kemarin. Nah, sekarang silakan Anda nikmati itu. Ya, tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Dan itu yang dipraktikkan sekarang. Bertobat itu cuma berhenti menyembah batu dan menyembahlah kepada Yeshua HaMashiach. Lah, Anda perintahkan saya berhenti menyembah batu, sementara saya tidak pernah menyembah batu. Lalu kemudian Anda arahkan saya menyembah kepada Yesus, sementara Yesus punya 2 batu. Gimana sih? Waras kagak? Menyembah kau pada batu. Kamu waras apa tidak? Huruf-huruf. Waras apa enggak? Yang menyembah kepada manusia, buktikan manusia mana yang disembah. Menyembah itu menghambakan diri, merendahkan diri, menganggap yang disembah itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Islam tidak pernah menganggap bahwa pencipta alam semesta itu batu. Itu hanya arah sujud layaknya Yakub, layaknya Daud, layaknya Salomo, layaknya Yesus, sujud menghadap objek. Bukan berarti yang disujudi itu adalah Tuhan. 2021 masih ada juga serigala betina menganggap Islam menyembah batu, bahlulnya kebangetan. Lalu kemudian mencari jalan kabur. Mengatakan mana ada orang Kristen itu menyembah manusia. Loh, Yesus itu Anda pikir kucing? Nyata Anda menyembah Yesus, nyata Yesus itu manusia. Udah selesai. Telan aja itu. Itu adalah pil pahit. Ya, karena memang di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 2 sampai ayat 35 itu memang orang Kristen sudah harus menjadi bodoh karena pengajaran Paulus itu. Itu fakta, Bu Uti.
sekali lagi, Anda memiliki pemahaman yang sangat bobrok akan ayat ini karena Anda gagal, antara gagal atau memang tidak mau melihat konteks dari cerita ini. Konteks dari cerita ini adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibunuh ini dan disisakan yang perawan-perawan adalah orang Midian. Orang Midian ini adalah orang-orang yang menggoda bangsa Israel untuk melakukan perzinahan dengan mereka. Sehingga orang Israel dengan melakukan perzinahan dengan mereka, orang Israel juga akhirnya ikut menyembah allahnya orang-orang Midian ini, berhala-berhalanya orang Midian ini. Sehingga kenapa Tuhan memerintahkan untuk membunuh orang Midian ini dan menyisakan para perawan? Karena para perawan inilah berarti yang belum pernah menggoda orang Israel untuk berzinah dengan mereka. Karena ya buktinya mereka masih perawan, berarti mereka belum pernah menggoda orang Israel untuk berzinah dengan mereka. Itu. Jadi ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan dengan yang Anda pikirkan itu. Ini hubungannya adalah bahwa orang-orang yang perawan ini disisakan karena ini adalah belas kasihan dari Tuhan. Mereka perawan karena mereka belum pernah, artinya belum pernah menggoda orang-orang Israel ini untuk berzinah dengan mereka. Anda itu antara gagal melihat konteksnya atau Anda memang tidak mau melihat konteksnya. Seperti yang dikatakan Yesus, Anda mempunyai mata tapi Anda tidak mau melihat. Begitu. Terus yang kedua, teksnya hanya menyatakan bahwa perempuan-perempuan muda yang perawan ini dibiarkan hidup bagimu. Bagimu ini kan bisa berarti banyak hal ya. Dari mana Anda bisa berpikir bahwa ini dalam hal seksual begitu. Ini kan bisa aja dalam hal, misalnya dibiarkan hidup bagimu, artinya bagimu itu diajak masuk untuk menjadi bagian dari bangsa Israel. Bisa dong. Anda bisa dapat kesimpulan dari mana kalau ini adalah maksudnya bagimu ini adalah untuk dihampiri, untuk dinikahi atau apapun. Begitu, silahkan. Oke, Anda boleh melakukan pembenaran. Silakan aja. Tapi fakta di lapangan, dalil ini menjadi acuan perilaku kehidupan beragama. Ketika saya tanya kepada Anda, berapa batasan usia bagi wanita Kristen untuk bisa dikawini? Kalau Anda mengatakan sekian tahun, mana dalilnya? Nggak ada dalilnya, bukan? Kalau Anda mengatakan ini adalah cerita yang menceritakan tentang wanita-wanita orang-orang Midian, karena wanita Midian itu senantiasa mengajak orang Israel itu berzina, ya bersundal. Anda salah. Betapa banyak dalil-dalil dalam kitab yang Anda ambil dari kitabnya Bani Israel, di mana dalil itu mempertontonkan perbuatan-perbuatan mesum. Dan kalau saya bacakan di sini bisa makruh puasa saya. Jadi Anda jangan Anda alihkan materi dengan Anda menganggap saya salah paham. Tidak. Saya ngerti kok. Dalil itu berbicara tentang apa? Penawanan para wanita dan anak-anak Midian. Ngerti saya. Saya tahu. Tapi bukan berarti dengan cara itu Anda bisa mengelak dari tuduhan Anda kepada Rasulullah Muhammad SAW yang Anda katakan menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Nah inilah, ya, Anda terlalu ejakulasi dini ketika Anda berbicara mengenai kebenaran Rasulullah Muhammad SAW tanpa Anda mempelajari Islam itu seperti apa dipandang dari segi tarik Islam. Maka yang muncul kemudian adalah Anda menampar wajah Anda sendiri. Ternyata di kitab Anda lebih parah gitu loh. Adanya perintah untuk mengambil wanita yang masih perawan untuk dijadikan sebagai milik. Kan dalilnya sudah jelas. Saya bacakan original tesnya sudah. Ya. Apa yang dikatakan? Hayu lakem, biarkan dia hidup untukmu. Coba. Iya kan? Kurang apa lagi coba? Jadi ketika Anda mengatakan dalil itu adalah saya salah pahamkan, coba Anda lihat. Tengok kehidupan Kristen di Barat. Gak usah terlalu muluk-muluk. Ya kalau di Indonesia ini mungkin masih ini. Karena mereka malu karena hidup di tengah-tengah mayoritas Muslim yang memiliki syariat. Ya, syarat sah nikah. Tapi di sana, di luar sana, yang lebih dulu mengimani kitab Anda daripada Anda sendiri.
Mereka mempraktekkan dalil ini loh. Coba, semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Dan kalau saya tanya sekali lagi, mana batasan usia wanita untuk dinikahi, dikawini, disetubuhi di dalam kitab Anda? Tunjuk dalilnya, silakan. Fred, kerjaan Pak Zulkifli hanyalah memanipulasi ayat, manipulasi. Kamu tahu nggak Pak Zulkifli apa itu maknanya? Kalimat ya, Alkitab itu nggak bisa ente asal comot. Kalau ente asal comot, ente harus sambung-sambungkan lagi link-linknya ya. Ayat-ayat pendukungnya, penyebabnya, sejarahnya. Pak Zulkifli bilang jangan ambil original, jangan ini ya, sok-sokan original teks. Original teks mana yang dicomot oleh Pak Juma? Original teks kaleng-kalengan, manipulasi, tepu, oke? Ya jelas ayatnya 18 itu menyatakan, tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Maksudnya apa? Kenapa perempuan itu dibiarkan hidup, perempuan perawan itu? Karena latar belakangnya adalah para ibu-ibu yang sudah pernah bersetubuh itulah yang menyebabkan kehancuran bangsa Israel itu. Kamu baca di ayatnya yang ke berapa tuh? Ya, ayatnya yang ke-15 ya. Jadi kamu cerita ini aja nggak tahu, mau ambil comot lalu petenteng dengan original teks palsumu itu. Bagaimana Pak Juma mengatakan original teksnya mengatakan seperti itu, sedangkan ayat ini ada kronologisnya, tidak bisa diasal comot dan direkayasa, oke? Ya silakan aja Anda pembenaran. Tapi itu adalah dalil yang ada dalam kitab Anda, kan gitu ya. Itu pun cuma ngambil dari kitabnya Bani Israel, bukan murni dari ajaran Kristen. Jadi kalau kita melihat bilangan 31 ini bercerita tentang pembalasan terhadap orang Midian. Sehingga Allah itu mengatakan, lakukanlah pembalasan kepada orang Midian. Karena apa yang sudah mereka perbuat terhadap bangsa Israel, sesudah itu engkau akan mati. Jadi Allah memerintahkan kepada Musa dan pasukannya untuk membunuh orang Midian. Tapi yang masih perawan, jangan dibunuh. Itu diambil untuk pasukan Musa. Gitu loh. Maka dalilnya jelas di situ dikatakan. Tetapi semua perempuan yang masih perawan, boleh kamu ambil untukmu. Itu dalilnya ada. Harus dibiarkan hidup untuk tentara-tentara dari pasukan Musa ini. Baik itu Imam Elazar atau siapapun pemimpin-pemimpin dari umat Israel yang kemudian keluar dari perkemahan untuk menyambut tentara Israel itu sendiri. Ya, itu yang perlu Ibu pahami dengan baik. Jangan tutupi sesuatu yang sudah jelas-jelas nyata dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan Kristen. Kalau Anda mengatakan yang saya katakan ini salah, tunjuk sekarang dalil dalam kitab Anda yang membatasi usia wanita bisa disetubuhi. Coba, ada tidak? Ada tidak dalil dalam kitab Anda batasan usia wanita untuk bisa dinikahi atau dikawini? Silakan Anda tunjukkan. Kalau ada berarti saya salah. Silakan. Kalau Salomo dia menyembah kepada bait Allah karena memang bait Allah itu memang turun ke situ saat itu. Allah atau Elohim, bukan Allah ya, Elohim datang dan diam di situ. Bahkan bait suci itu dibawa-bawa digotong karena memang Elohim ada dan berada di situ pada saat itu, konteks itu. Nah, jadi kalau Bapak mengatakan baitullah itu ya artinya Allah sama ada di situ. Ketika Bapak menyamakan sama dengan Yakub, sama dengan siapa tuh segala macam itu. Ya, ada baitullah di situ, menyembah menghadap ke baitullah. Memang konteksnya memang waktu itu Elohim turun ke situ. Memang ada dan diam di situ. Nah, kalau Bapak nyamain seperti itu, jangan
menghadap Baitullah, ya itu artinya Tuhan Bapa ada di situ. Sama seperti yang lain, seperti Yakub, seperti apa tadi? Seperti Daud, seperti Salomo menghadap bait Allah. Kenapa? Karena saat itu memang Tuhan ada di situ. Oke? Tidak salah. Karena Anda mengartikan kitabnya dan ajarannya Bani Israel seperti ajaran Kristen yang adalah ajaran pagan. Salah. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Allah menjawab sendiri. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Apalagi hanya rumah yang kudirikan ini. Jadi konsep ajaran pagan jangan Anda tuduhkan terhadap ajaran para nabi. Ya, itu tidak ada itu. Kalaupun Allah mengatakan, aku diam di antara mereka, itu maksudnya kekuasaannya, ajarannya, kemuliaannya. Bukan esensinya. Seperti Anda menyembah Yesus yang adalah manusia itu. Bukan seperti itu ajaran Allah itu. Ajaran yang benar itu tidak seperti itu. Ya, ibu harus pahami dengan baik. Bahwa Allah yang benar, Tuhan yang benar, itu tidak akan pernah mungkin nuzul, turun ke muka bumi. Wujud seperti makhluk, enggak. Itu tidak diajarkan oleh para nabi. Karena itulah saya katakan kepada Anda, belajar lagi. Tuhan itu tidak akan mungkin diam bersama dengan manusia di atas bumi. Karena dalilnya ada. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Anda kecuali menabrakannya dengan dalil pagan, silakan. Tetapi Yahudi maupun Islam yang sama-sama keturunan Abraham ajarannya, itu sama sekali tidak pernah mengakui dan mengimani, apalagi mentuhankan sosok makhluk yang ada di atas muka bumi ini, apalagi yang dikandung, dilahirkan, dibunuh oleh manusia. Itu nggak ada. Hanya orang yang tidak waras yang menuhankan sosok-sosok seperti itu. Ya, agar Anda pahami dengan baik. Baca lagi Yehezkiel 37, 26 sampai ayat 28. Baca lagi Yesaya 57 ayat 15 dan seterusnya. Saya sengaja mengambil kitabnya Bani Israel karena kitab ini kan sama-sama bukan kitab kita. Nah, ini kita jadikan sebagai acuan supaya netral. Bahwa ajaran terdahulu yang lebih dulu datang, itu mengajarkan Tuhan itu tidak mungkin nuzul menjadi makhluk. Ya ini kebiasaan kaum kalian ini. Kalian ini terbiasa mencomot satu ayat. Kalian keluarkan dari konteks. Dan kalian manipulasi itu sesuai dengan keinginan kalian pribadi masing-masing gitu loh. Nggak bisa, itu bukan hermeneutik yang tepat. Itu namanya pembodohan seperti itu Pak Ustadz gitu. Anda mau membodohi umat Anda terserah, tapi jangan membodoh-bodohi dengan mengambil ayat dari dalam Alkitab. Begitu loh. Konteks dari cerita itu jelas. Konteks dari cerita di Bilangan 31 jelas. Bahwa orang-orang Midian inilah yang menggoda orang-orang Israel untuk berzina. Di ayat 16, dua ayat sebelumnya dari ayat yang Anda comot, Tuhan sendiri mengatakan, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga itulah turun ke antara umat Tuhan. Gitu loh. Dan Anda menyangkal bahwa itu konteksnya, Anda tidak mau melihat bahwa itu konteksnya, yaitu ya kesalahan Anda sendiri. Ya percuma saya mau ngomong 100 juta ribu kali. Konteksnya kalau Anda memang tidak mau mendengar, Anda punya kuping tapi tidak mau mendengar, seperti yang Yesus katakan, Anda ini punya mata tapi tidak mau melihat, dan punya kuping tapi tidak mau mendengar. Ya saya rasa sia-sia begitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, mau bahasa aslinya, mau bahasa Ibrani aslinya maupun bahasa Indonesia terjemahannya sama kan yang Anda bilang itu, Hanulamek itu, bahwa ya perempuan-perempuan ini dibiarkan hidup bagimu. Nah, dibiarkan hidup bagimu ini atas dasar apa Anda artikan sebagai dibiarkan hidup bagimu ini, bahwa bagimunya ini itu adalah untuk dihampiri, untuk
untuk dihamili dan lain sebagainya. Atas dasar apa, saya tanya, Anda bisa menyimpulkan seperti itu? Atas dalil apa begitu loh? Kan dibiarkan hidup bagimu ini bisa dong juga berarti bahwa dibiarkan hidup bagimu untuk dibiarkan hidup menjadi bagian darimu, menjadi bagian dari bangsa Israel gitu loh. Karena kalau kita lihat di Ulangan 21, memang itulah yang terjadi dengan tawanan-tawanan perempuan yang tawanan-tawanan perempuan musuh dari bangsa Israel. Perempuan-perempuan ini disuruh dijadikan bagian dari bangsanya mereka. Begitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, batasan umur. Memang tidak disebutkan secara spesifik batasan umur untuk menikah di dalam Alkitab. Tapi berikan saya satu ayat di mana perempuan-perempuan yang dinikahi oleh umat Israel atau bangsa Israel itu umurnya itu berada di bawah 15 tahun. Berikan saya satu ayat aja. Gitu. Tidak ada sama sekali. Dan bayangkan ini kitab Perjanjian Lama, kitab Tanakh ini tuh ada menceritakan bangsa Israel yang hidupnya ribuan tahun sebelum Nabi Anda itu, Rasul Anda. Rasul Anda itu hidupnya hitungan baru, dia tuh 600 tahun setelah Kristus kan, itu hitungannya. Tapi kenapa moralnya bangsa Israel itu lebih lagi daripada Rasul Anda yang muncul di tahun 600 ini gitu loh. Anda mau katakan bahwa berbeda perempuan Arab dulu, sama aja. Manusia mau orang Arab, mau orang Cina, mau orang Barat, mau orang tahun 1000 berapa, mau tahun 700. Namanya namanya anak umur 6 tahun, umur 9 tahun, ya belum dewasa Pak Ustadz. Nggak ada hubungannya zaman dengan biologis gitu loh. Di sini sebenarnya Anda yang melakukan pembenaran. Saya sudah membacakan original teksnya, tapi Anda masih berkilah. Sementara Anda menuduh Rasulullah Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah hanya satu dalil terjemahan saja. Coba. Tapi giliran Anda ketampar, Anda petantang-petenteng sana kemari. Faktanya Anda tidak mampu menunjukkan dalil di mana di dalam ajaran Kristen ada batasan usia wanita untuk bisa dinikahi. Ya kan? Berarti dalil ini jelas digunakan oleh orang-orang Kristen. Kalau bukan di negara ini, di luar sana. Itu fakta. Di negara ini belum berlaku. Karena mereka masih malu-malu. Karena mereka berada di tengah-tengah mayoritas umat Islam yang punya syariat beragama. Saya sudah membacakan dalilnya, original teksnya sudah nyata kok. Ketika Anda mengatakan saya salah paham, bagaimana Anda yang hanya umat terjemahan mengambil hadits yang tidak jelas asal-usulnya, Anda jadikan sebagai tuduhan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menikah dengan wanita yang usia 6 tahun. Tapi ketika Anda katakan, ambillah perempuan yang masih perawan untukmu, Anda berkilah, Anda salto kemana-mana. Karena kenapa? Semua wanita perawan itu, yaitu wanita yang dilahirkan usia 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, seterusnya, dan seterusnya. Berarti dia masih bayi. Itu boleh diambil. Dan konotasi daripada ayat ini, ya muatannya, kalau kita berbicara mengenai bilangan 31, itu mengenai perempuan perawan dan perawan. Perempuan yang bukan perawan dan yang perawan. Artinya, ya, kalau berbicara mengenai perawan dan tidak perawan, berarti itu berkaitan dengan persetubuhan. Saya ulang, persetubuhan. Jadi, Anda jangan munafik, karena itu fakta di dalam kehidupan orang-orang yang ada di barat sana. Begitupun sebaliknya, saya juga minta ayat. Di mana ayatnya di dalam kitabnya Bani Israel, bahwa mereka diwajibkan menikahi wanita di atas usia 1 hari. Tunjuk, saya tunggu. Original apa sih? Original teks yang mana yang Pak Juma pakai? Original buatan orang Yahudi gitu ya.
original orang punyanya orang Yahudi gitu, yang disembah oleh, yang dipakai oleh orang-orang Yahudi penolak Yesus itu. Itu maksudnya. Nah, ini ibu harus belajar memang. Yang ditolak Yahudi itu adalah Yesus sebagai Mesias. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan, pencipta alam semesta kepada Bani Israel, kemudian Bani Israel tolak. Tidak. Justru Yesus itu kasihan kali dia. Dia dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Bukan dituduh Yesus mengaku sebagai Allah, tapi Yesus dituduh menyamakan dirinya sebagai Allah. Tapi Yesus klarifikasi, Yesus jelaskan maksudnya bahwa dia hanyalah penyampai firman, Bu Uti. Jadi Yahudi menolak Yesus itu sebagai Mesias. Ya, sebagai orang yang diurapin. Yesus ditolak di situ. Bukan Yesus itu ditolak sebagai Otehepave yang datang dalam rupa manusia. Bukan, terlalu tinggi angan-angan Anda. Jadi Yesus itu ditolak sebagai Mesias. Dia datang mengajarkan Bani Israel, aku loh Mesias, aku loh utusan Tuhan, tapi ditolak. Bukan datang sebagai penjelmaan Tuhan. Yesus sebagai penjelmaan Tuhan itu hanya ada di ajaran pagan. Ingat itu, Bu Uti. Dan bagi orang-orang Yahudi, Yesus itu adalah sosok yang orang yang mempertontonkan sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Arti ya? Yang mengajarkan kemudian Anda menuhankan Yesus itu bukan Yesus, tapi Paulus. Ya, dan Anda harus tahu, konsep Kristen di mata orang Yahudi itu adalah penyembahan terhadap siasat iblis terhadap Yudas, sehingga Yesus itu menjadi sosok yang dituhankan kemudian oleh penganut ajaran pagan. Itu ibu harus pahami dengan baik. Setuju, sangat setuju bahwa yang namanya perawan dan tidak perawan ini berkaitan dengan persetubuhan. Sama sekali saya tidak menyangkal hal itu. Tapi yang saya tanyakan kembali kepada Anda, persetubuhan dalam hal apa? Kenapa di sini dibagikan menjadi yang namanya perawan dan tidak perawan? Sekali lagi, kalau kita melihat ke konteks ceritanya, bukan ke konteks yang Anda ciptakan secara pribadi di otak Anda, ini dibagi menjadi kelompok yang tidak perawan dan yang perawan. Karena yang tidak perawan ini artinya telah menggoda bangsa Israel untuk melakukan perzinahan. Itu konteksnya, Pak Ustadz. Dan sementara yang masih perawan ini berarti yang belum pernah berhubungan seksual, yang belum pernah menggoda bangsa Israel untuk melakukan perzinahan. Konteksnya itu. Tapi ya percuma, sekali lagi Anda itu tidak punya kuping. Anda punya kuping tapi Anda ini tidak mau mendengar. Saya mau katakan beratus juta ribu kali juga percuma. Kaum kalian ini akan terus mencomot ayat Alkitab dan mengeluarkannya dari konteks. Hanya itu yang bisa kalian lakukan, begitu loh. Hanya itu. Kalau itu benar menurut Anda, oke, berarti kita sepakat. Tapi sekarang implementasi dalil ini dalam kehidupan orang-orang Kristen seperti apa? Itu yang jadi masalah. Gitu loh. Anda sudah mengakui berkaitan dengan tidak perawan dan perawan berarti berhubungan dengan persetubuhan. Nah sekarang saya minta dalil. Mana dalilnya? Batasan usia wanita yang bisa dinikahi atau bisa disetubuhi di dalam ajaran Kristen. Atau dalam ajaran Yahudi deh. Karena ini ada dalil dari terjemahan Septuaginta, kitabnya Bani Israel. Sekarang Anda tunjukkan kepada kita. Kalau sudah perintahnya jelas, ambillah yang perawan untukmu. Biarkan mereka hidup untukmu. Nah sekarang setelah diambil yang bayi yang masih perawan ini, kapan bisa disetubuhi oleh mereka? Kapan? Dalilnya mana? Kalau tidak ada dalil, berarti anak itu sudah bisa manggil ibu, bisa manggil ayah, bisa disetubuhi. Karena nggak ada dalil pembatasannya. Gimana? Itu yang pertama. Kedua, pola kehidupan orang-orang Kristen di barat sana. Apakah ada di dalam kitab mereka sebagai tuntunan? Seperti ini loh, syarat sah kawin di dalam ajaran Kristen. Usianya harus seperti ini. Ada nggak dalilnya? Mana? Tidak ada. Jadi tuduhan Anda tadi terhadap Rasulullah Muhammad SAW yang hanya merupakan angan-angan barat terhadap beliau, terhadap Rasulullah, itu terbantahkan dan bahkan Anda tertampar kiri kanan. Makanya saya bilang hati-hati dialog dengan saya.
Karena saya memahami dalil ini. Saya paham tentang ajaran Anda. Jauh daripada Anda memahami ajaran Anda. Kenapa? Karena dasar Anda menjadi Kristen adalah cinta. Bukan karena akal. Kalau Islam, dasarnya menjadi seorang Islam adalah akal, wahyu, dan cinta. Itu yang Anda harus paham. Ya, kalau cinta, saya katakan lagi, tai sapi Anda boleh anggap itu sebagai sayur kangkung yang tumisnya menggunakan resep-resep dari ahli koki yang luar biasa. Ngerti ya? Saya katakan lagi, kalau sudah cinta, tai sapi pun Anda bisa anggap sebagai sayur yang dimasak dengan bumbu yang sangat nikmat. Agar Anda paham dengan baik. Bukan saya yang menuduh engkau adalah penyembah batu. Justru kalian itulah yang membuktikan kepada dunia kalau kalian itu adalah penyembah batu. Ingat baik-baik. Labbaik Allahumma labbaik. Lalu kalau saya mengatakan engkau harus menyembah kepada Yesus Masih, ya, itu sesuai ajaran Allah. Ya, di dalam Al-Fatihah 5 dan 6, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Pertolongan apa yang Anda minta di situ? Ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Fatihah 5 dan 6 mengajarkan kepada seluruh umat-umat Islam menyembah kepada Dia pemberi jalan yang lurus atau petunjuk jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus. Siapakah Dia? Isa. Ya. Di dalam Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la ilmu lissati fala tamtaruna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Dan sungguh Dia Isa itu benar-benar memberikan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Lalu apa yang Isa katakan di situ? Wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Aduh, andaikan pantat saya bisa tertawa, pantat saya pun tertawa mendengarkan VN Anda ini. Kasihan kali lah. Mengambil surah Al-Fatihah, menuduh umat Islam menyembah batu, karena umat Islam sujud menghadap kiblat. Lalu kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, katanya. Kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan Yesus itulah jalan yang lurus itu. Betul, Yesus itu mengajarkan jalan yang lurus. Yes, Musa mengajarkan jalan yang lurus. Ya, Abraham mengajarkan jalan yang lurus. Betul. Tapi mereka ini bukan Tuhan. Mereka adalah penunjuk jalan menuju Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan berhenti sampai di situ. Siratal ladina an'amta alaihim. Siapa jalan yang lurus ini? Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Siapa yang diberi nikmat keselamatan? Orang yang menyembah hanya kepada Allah. Siapa Allah itu? Tuhan pencipta alam semesta. Termasuk yang menciptakan batu Hajar Aswad yang kamu tuduhkan kami sembah. Termasuk yang menciptakan Yesus. Yesus di dalam Al-Quran kan jelas dikatakan siapa dirinya. Ya. Yesus mengatakan apa? Kala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu Yesus yang kau sembah. Mengaku di hadapan Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dialah yang memberiku Alkitab dan dialah yang menjadikan aku seorang nabi. Iya kan? Islam itu jelas panduan di dalam hidupnya, jelas. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nyata di dalam kehidupan orang umat Islam. Ya. Allah itu Tuhannya seluruh ciptaan. Tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'budu. Sembahlah Dia. Jangan sembah Yesus karena Yesus itu adalah ciptaan. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah jalan yang lurus. Betul. Kami umat Islam itu tidak sah iman kami kalau tidak mengikuti jalannya Yesus. Apa itu?
menyembah satu-satunya Allah yang telah mengutus Yesus dan mengakui Yesus sebagai utusan Allah atau Rasulullah. Sekarang tanya pada diri Anda, apakah Anda menyembah hanya satu-satunya Allah yang disembah oleh Yesus? Tidak. Tanya kepada diri Anda, apakah Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Rasulullah Allah? Tidak. Anda mendudukkan Yesus sebagai jelmaan teos yang datang dalam dunia, nuzul menjadi manusia. Itu konsep pagan, konsep animisme. Agar Anda sadar. Memang tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Alkitab usia berapa pada tepatnya diperbolehkan untuk menikah. Tetapi jika kita lihat karakter-karakter di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, umat Israel yang ada di dalam Alkitab, tidak ada satu pun yang menikahi perempuan di bawah usia 15 tahun. Tunjukkan saya satu ayat saja menunjukkan bahwa mereka ini menikahi perempuan di bawah 15 tahun. Tidak ada sama sekali. Nah, jadi jika mau dilihat di mana agama yang dengan akal begitu ya, tentu lebih jelas agama kami yang lebih berakal. Kami itu dilatih untuk berpikir, tidak seperti kalian yang kerjanya hanya didikte saja. Oh, Rasulullah jalannya seperti ini, duduknya seperti ini, kami juga harus seperti ini. Oh, Rasulullah menikah umur 6 tahun, kami juga seperti ini. Kami itu tidak, kami itu agama berpikir, kita tentukan sendiri nih. Oh, berarti karena mayoritas umat Israel dulu menikahnya umur segini, ya berarti batasan yang tepat itu segini. Soal tradisi Yahudi juga, ada tradisi Yahudi yang namanya bar mitzvah. Bar mitzvah ini di mana yang anak laki-laki sudah bisa dianggap jadi pria dan anak perempuan sudah bisa dianggap jadi wanita dewasa. Dan bar mitzvah ini saya lupa antara 12 atau 13 tahun. Intinya antara kedua itu 12 dan 13 tahun. Dan biasanya mereka menikah itu, ditunangkan itu tidak berdekatan dengan bar mitzvah itu. Mereka biasanya 3 atau bahkan 4 tahun setelah bar mitzvah. Jadi mau dari segi Alkitab, konteks Alkitab, maupun dari segi tradisi Yahudi, tidak ada yang sama sekali seperti Rasul Anda yang Anda bilang panutan Anda dan panutan moral Anda itu tidak ada. Yang namanya menikahi anak 6 tahun, 9 tahun itu, mau di zaman baheula, mau di zaman ada, mau di zaman sekarang, sama aja. Anak 6 tahun ya anak 6 tahun. Mau Anda bilang hadis tidak jelas, di Sahih Al-Bukhari kok. Dan juga ada banyak hadis-hadis lainnya. Kalian ini bisa ini cuma kalau nggak memanipulasi ayat Alkitab, kalian menyangkal sendiri sumber-sumber Islamnya itu sendiri gitu loh. Jadi ini kalian tuh menyaring hadis ini tuh kayak seenaknya kalian menurut saya itu. Jadi pokoknya mana nih yang baik-baik aja, mana yang kelihatannya Rasul seperti baik, ini berarti ini yang sahih, ini yang benar nih. Tapi kalau yang kelihatannya kayaknya Rasul ini tidak baik, kalian tidak mau akui itu. Itu apa itu? Itu apa? Itu lucu buat saya gitu ya. Anda minta saya menunjukkan dalil. Menikahi itu boleh diartikan dengan menyetubuhi, ya. Salah satu arti daripada menikah itu adalah bersetubuh dengan cara halal yang diikat oleh hukum. Nah, Anda minta dalil. Saya sudah menunjukkan dalilnya. Bilangan 31 ayat 18 itu udah nyata. Tidak ada batasan umur. Dan Anda kelimpungan untuk menunjukkan dalil itu. Ya kan? Malah Anda minta kepada saya, tunjuk dalil orang-orang Israel di dalam kitabnya Bani Israel yang menyatakan mereka menikahi wanita di atas 15 tahun, di bawah 15 tahun. Sekarang saya balik kepada Anda, tunjuk satu dalil atau sepotong dalil di dalam kitabnya Bani Israel yang mereka dituntun untuk menikahi wanita ketika sudah mencapai usia 1 hari. Jangan 15 tahun, terlalu muluk-muluk. 1 hari. Diwajibkan atasmu menikahi wanita ketika dia sudah 1 hari. Jangan 15 tahun, 1 hari. Kalau ada. Tapi sampai biji mata Anda berubah menjadi mata naga, Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Artinya apa? Tidak ada batasan usia.
Kalau tidak ada batasan usia, maka kena kepada dalil yang tadi. Bilangan 31 ayat 18. Ambillah perempuan yang masih perawan untukmu. Oke? Jadi hati-hati berdialog dengan saya. Karena saya memiliki pemahaman yang kontekstual dan absolut terhadap dalil. Tidak seperti Anda. Hanya menjadikan alasan untuk lari dari fitnahan Anda kepada Rasul Muhammad SAW. Karena kebutaan Anda terhadap itu. Makanya saya mencoba untuk menyadarkan Anda. Anda kan yang nantang saya di YouTube kan. Nah sekarang coba Anda. Bisa apa Anda di hadapan saya coba? Anda hanya mengatakan tunjukkan dalil. Kalau orang-orang Yahudi ada yang pernah mempertontonkan pernikahan di bawah usia 15 tahun wanitanya, mempelai wanitanya. Sekarang saya balik kepada Anda. Tunjukkan dalilnya. Ada seorang di dalam di dalam pemahaman orang Bani Israel yang mana dalil pijakannya itu wanita harus dinikahi di atas 15 tahun. Kalau Anda tidak mampu 1 tahun, 15 tahun deh. Ada tidak dalilnya? Coba. Saya minta. Ada nggak dalilnya? Karena tidak ada. Berarti apa yang dipraktekkan Barat, kawin ataupun tidak kawin, yang penting nyoblos dulu. Itu ada pijakannya di dalam kitab Anda. Tetapi biarkanlah hidup semua anak perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dan ambillah mereka bagimu. Dalilnya nyata. Jadi kalau Anda orang Kristen mengambil seorang wanita, ya, usia 3 hari untuk Anda setubuhi, tidak ada dalil di dalam kitab Anda yang melarang itu. Tidak ada. Yang penting dia masih perawan. Masih 4 hari. Boleh Anda setubuhi, boleh. Dalilnya ada. Tidak ada pelarangan batasan usianya. Anda boleh mengambil itu. Jadi kalau Anda sekarang ingin mencuci wajah Anda dengan air, sah-sah saja, silakan. Tapi sayangnya, air yang Anda gunakan itu adalah air perasan bekas kaos kaki saya. Ya, saya harus sedikit agak tinggi supaya Anda paham gitu loh. Bahwa pemahaman Anda terhadap tuduhan Anda kepada Rasulullah itu menampar diri Anda sendiri melalui dalil ini. Ya, supaya Anda sadar. Belum lagi kalau saya bercerita tentang Yusuf dan juga ibunya Maria. Oke? Menurut perspektif pemahaman orang-orang Katolik, berapa usia Maria ketika dinikahi oleh Yusuf? Tapi saya tidak mau menyentuh itu, nanti Anda pingsan. Cukup Anda pahami bahwa di dalam ajaran Anda tidak ada batasan usia wanita untuk disetubuhi. Ngerti? Ya Mas, kenapa engkau melarikan diri daripadaku? Kenapa tidak dijawab lagi VN-VN-ku? Sudahkah kau kebingungan menjawabku? Sejuta penyembah manusia tidak membuat saya bingung sedikit pun, Ibu Uti. Saya hanya tidak melihat VN Anda, karena saya melayani beberapa orang di sini. Silakan kirim ulang VN-nya, pasti kubuat tersudut lagi. Silakan. Engkau sudah mengakui bahwa Yesus atau Isa itu adalah jalan yang lurus. Lalu kenapa engkau tidak menyembah? Hah? Sudah jelas Al-Fatihah 5 dan 6 mengatakan atau mengajarkan kepada umat Islam menyembah hanya kepadanya yang memberi petunjuk jalan yang lurus. Hah? Apa kamu gak ngerti? Hah? Perkataan dalilmu, ajaran dalilmu. Hah? Al-Fatihah 5 dan 6. Ia karena berdua, ia karena nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Pertolongan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Menyembah dia petunjuk jalan yang lurus, itulah jalan yang lurus. Lalu Isa mengatakan, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Lalu kamu mengatakan menyembah Allah itulah jalan yang lurus. Di mana ayatnya Allah mengatakan wattabi'uni hadza siratal mustaqim atau nyembahlah aku, inilah jalan yang lurus? Ayatnya di mana? Hah? Kamu mengatakan menyembah Allah dialah Tuhan atau itulah jalan yang lurus. Sedangkan Allahmu sendiri punya Tuhan. Quran surat 70 ayat 40. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Allahmu yang kau fitnah jadi Tuhan, dia punya Tuhan. Bersumpah demi Tuhannya.
ya, dia bersumpah demi Tuhan. Sama seperti Anda, apabila Anda bersumpah mengatakan sumpah demi Tuhan, maka Anda punya Tuhan. Demikian Allahmu yang kau fitnah jadi Tuhan, dia pun punya Tuhan. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Quran surat 70 ayat 40. Jalan yang lurus menurut Yesus itu bukan menyembah dirinya, bukan menjadi Kristen. Jalan yang lurus itu menurut Yesus itu menjadi Islam, menjadi Muslim. Shalom alaihim. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Bukan meninggalkan Kristen. Kristen itu ajaran dari Antioquia. Jalan yang lurus itu adalah mengimani Yesus itu sebagai utusan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Ngerti? Untuk mendapatkan hidup kekal harus menjadi seorang Muslim, bukan menjadi seorang Kristen. Ya, Anda harus paham itu, Stefanu. Ngerti? Belajar lagi. Zulkifli, kenapa Pak Zulkifli melarikan diri daripadaku, Pak? Nggak bisa jawab, kah, Pak? Materi yang paling berat yang ibu punya itu materi apa? Sampai saya harus lari. Saya kan udah bilang di atas, kirim ulang VN Anda. Di sini banyak serigala-serigala yang berdebat dengan saya, bukan cuma ibu seorang. Silakan Anda tunjuk VN-nya. Saya tadi melayani beberapa orang di sini. Silakan Bu Uti, silakan. Emangnya mereka ada ilmu Gurunda Juma? Ngakakin aja yuk. Mereka itu pandainya apa? Nama nambahin ayat, silip-silipin kata-kata di ayat, ngedit-ngedit ayat. Sedangkan kitab mereka sendiri mereka dustakan. Mereka edit-edit sendiri, apalagi kitab orang lain. Hati mereka itu kan sudah ditutup. Di Al-Quran kan sudah dikatakan, hati orang kafir itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa benar? Ya, ajaran Yesus juga jelas kok mengatakan tentang orang-orang Kristen ini. Bukan hanya di dalam surah Al-Baqarah, summum bukum fahum la yarjun, bukan hanya itu. Bahkan Yesus dalam Matius 23 ayat 15 itu jelas dikatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Sampai ke Indonesia misalnya, sampai ke Asia misalnya, menjelajahi lautan, mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang ahli neraka. Dan dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi mereka ini memang 2 kali lebih jahat daripada pendiri Kristen itu sendiri. Karena kita sudah ajarkan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Tapi tetap aja mereka melawan. Tetap aja mereka membantah. Bahkan mencoba untuk mengajarkan ke kita bahwa Yesus yang adalah manusia itu adalah Tuhan. Maka Yesus mengatakan mereka ini lebih jahat 2 kali lipat daripada Paulus itu sendiri. Ya, itu ada di dalam Matius 23 ayat 15. Iya, sekarang saya mau tanya, Pak, bagaimana Bapak tidak bisa menjawab saya, gitu loh. Bapak mengatakan bahwa perawan-perawan itu hanya tidak dibunuh untuk dimiliki, untuk dipakai oleh orang-orang Israel. Itu kan penyelewengan, Pak. Itu kan nggak benar itu kan. Bapak nggak tahu. Sekarang saya mau tanya apa sih latar belakangnya kenapa perempuan-perempuan itu dibiarkan hidup? Tanya saya, ya. Saya tanya Bapak. Kalau Bapak tahu jawabannya, ya kasih tahu saya, ya. Saya tanya, kenapa seperti itu, ya? Kenapa Bapak menyelewengkan bahwa itu untuk dipakai? Bapak nggak tahu kan? Oke? Dalilnya sudah jelas. Ini berbicara mengenai perawan dan tidak perawan. Kalau mengenai perawan dan tidak perawan, berarti berkaitan dengan persetubuhan. Apapun nantinya tafsiran Ibu Uti, silakan. Tapi kan pada faktanya, ini yang dipraktekkan oleh dunia barat. Ya kan? Tidak ada batasan usia tentang menggagahi wanita. Ada nggak batasan usianya? Mana dalilnya dalam kitab Anda? Nah, tadi yang nantang saya di YouTube itu kan sudah kabur, live dari grup. Karena nggak mampu dia menuduh Rasulullah Muhammad SAW tanpa ilmu. Begitu saya balikkan tuduhannya, kabur dia kan? Anda lihat sendiri kan? Lari, mencret dia. Padahal dia nantang saya di YouTube. Kalau ibu mah ya hanya modal air liur aja, karena suaranya kenceng. Tapi ketika saya tanya, mana pembatasan usia wanita bisa disetubuhi di dalam Kristen? Mana dalilnya? Jangan di dalam ajaran Yahudi. Ajaran Kristen ada nggak? Berapa usia wanita bisa disetubuhi, halal disetubuhi di dalam ajaran Kristen? Ada tidak?
Kalau tidak ada, ya, apa yang saya katakan udah benar. Nah, ini menjadi sebuah acuan yang harus ibu pahami. Bahwa dalam kitab kami itu ada dalil seperti ini. Jadi Anda jangan lagi membabi buta menghujat Rasulullah Muhammad SAW tanpa ilmu. Karena Anda ditertawakan. Bisa-bisa ibu juga kabur dari grup ini nantinya. Fred, jalan yang lurus menjadi Islam, menjadi Muslim. Bagaimana Bapak bisa mengatakan jalan yang lurus itu menjadi Islam, menjadi Muslim? Yesus tidak mengatakan itulah jalan, inilah jalan yang lurus. Yesus mengatakan akulah jalan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus sendiri. Lalu dia mengatakan, kenapa tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku? Karena Yesus mengatakan dia itu adalah Bapa itu sendiri. Pret. Pernyataan Yesus, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, itu pernyataan Yesus kepada Bani Israel yang menolak beliau. Baca konteks dalilnya. Ya. Melalui Yesus itu artinya harus mengakui Yesus itu sebagai utusan Allah. Bukan berarti Yesus itu jadi jembatan kemudian kita lewati belakangnya, kita jalan di atas belakangnya, bukan. Apalagi menuhankan dia, tidak. Sampai kepada Allah itu melalui Yesus, maksudnya melalui ajaran Yesus. Bukan malah menjadikan ajaran Yesus itu mentok di dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Itu salah. Yesus itu jalan lurus. Yesus itu keselamatan, betul. Ketika Yesus dijadikan sebagai utusan Tuhan. Mana dalilnya? Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal. Orang beragama itu karena ingin memperoleh hidup yang kekal. Percuma orang itu beragama, bertuhan, mengaku bertuhan, tapi tidak mendapatkan hidup yang kekal. Nah, hidup kekal itu menurut Yesus seperti apa? Ternyata mengenal Allah satu-satunya Allah. Mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu. Jadi jalan lurus itu ya harus menjadi seorang muslim. Karena hanya menjadi seorang muslim lah kehidupan kekal itu bisa diraih. Apa itu? Mendudukkan sembahannya Yesus sebagai sembahan satu-satunya sembahan yang benar. Dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Islam aku itu? Ya, betul. Makanya dalam kitab Yohanes ayat 13 Yohanes 14 ayat 27. Shalom kutinggalkan bagimu, Islam kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Jadi yang Yesus titipkan itu kepada murid-muridnya adalah Islam, Shalom, damai sejahtera, bukan Kristen. Kalau Kristen itu entah dari mana-mana itu ajaran. Menyembah kepada manusia, tidak bersunat, ya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu ajaran dari mana itu? Itu bukan ajaran Yesus. Makanya dikatakan Shalom alaihim, aku tinggalkan Islam kepada kalian. Itu ibu harus pelajari. Udah main ketak-ketik kan? Udah jadi anak TK kau. Kenapa udah ketak-ketik kau? Kenapa kau nggak dengar baik-baik VN saya, lalu baru kau tanggapi? Cuman dengar 5 detik kau udah tanggapi. Pertanda Zulkifli sama Abbas ini kehabisan argumen. Hilang nyali. Ya, suka-suka kaulah. Tapi yang perlu kamu ketahui, bagiku kamu itu orang yang tidak berakal. Ya, bagi kau itu orang yang tidak berakal. Kalaupun saya mau berdialog samamu, ya saya sebagai guru aja, kamu sebagai siswa. Kalau untuk sebagai lawan debat, belum sampai ke situ. Karena saya nganggap kamu itu belum ada sama sekali pengetahuan. Cuman saya sebagai orang yang ingin mengajarkan kamu kebenaran, kamu coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Jadi Tuhan mengutus Yesus. Yesus adalah utusan. Dituhankan olehmu berarti kamu memiliki 2 Tuhan. Minimal. Tapi karena kamu menuhankan Yesus yang diutus oleh Tuhan, berarti kamu itu ya sesat. Dan kamu ingin mengajarkan kesesatanmu itu dengan bangga. Padahal Yesus itu adalah utusan Tuhan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus.
Ya, jadi Tuhan itu mengutus Yesus dan kemudian Yesus yang utusan kau tuhankan. Kamu ke reparasi otak dulu, perbaiki otaknya baru bisa dialog dengan saya. Kamu mengatakan kamu sebagai guru dan mengajarkan saya. Sedangkan saya yang menyarankan engkau sesuai ajaran Quranmu. Ketika saya sarankan ajaran Quranmu kepadamu supaya engkau menyembah yang sebenarnya, engkau menyangkal dalilmu. Bahkan engkau mengatakan menyembah Allah itulah jalan yang lurus, sedangkan Allahmu sendiri punya Tuhan. Quran surat 70 ayat 40. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Ya, Allahmu punya Tuhan, sama seperti Anda. Anda akan bersumpah demi Tuhan. Itu pertanda Anda punya Tuhan. Demikian Allahmu. Quran surat 70 ayat 40. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat dan terbenamnya matahari. Nah, sebagai umat terjemahan kamu harus paham apa sumpah itu bagi Allah. Sumpah bagi Allah itu adalah penegasan. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Itu dikatakan bahwa Allah bersumpah atas namanya sendiri. Siapa atas nama dirinya sendiri? Dialah pencipta yang memiliki timur dan barat. Ya. Di mana dalil yang menguatkan itu? Dikatakan dalam surah Al-Furqan ayat 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syariq fil mulk wa khalaqa kulli syai' faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak punya sekutu baginya di dalam kekuasaannya. Dan dia menciptakan segala sesuatu. Dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Siapa dia? Dialah Allah. Maka dia mengatakan, aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Siapa Tuhan yang memiliki timur dan barat? Allah sendiri yang bersumpah atas dirinya. Tapi karena Anda umat terjemahan, Anda tidak sampai ke sana gitu loh. Ya, sekali lagi saya mengatakan, kamu jangan menuduh Allah menyembah kepada Tuhan yang lain dengan tanpa ilmu, melainkan hanya terjemahan. Sementara di dalam kitab Anda, Yesus sendiri menerangkan bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Tetapi Anda kemudian menuhankannya, berarti Tuhan Anda itu ada memang lebih dari satu. Tuhan yang sebenarnya dan Tuhan yang palsu. Kisah Para Rasul 3 ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Jadi Yesus ini adalah Tuhannya Kristen yang diutus oleh Tuhannya umat Islam. Belum lagi kalau kita berbicara dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Berarti Yesus Tuhannya Kristen diserahkan kepada Tuhannya umat Islam. Lucu kan? Kita lihat lagi di ayat 26. Apalagi di situ? Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa Yesus tidak akan mati sebelum ia melihat, bahwa siapa? Yang diceritakan di sini adalah murid Yesus tidak akan mati sebelum dia melihat Yesus. Di ayat 26-nya dikatakan bahwa sebelum dia melihat Yesus yang Mesias, yaitu Yesus yang diurapi Tuhan. Berarti Yesus itu adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Tuh, coba lihat Tuhanmu. Belum lagi kalau kita lihat di ayat 40. Di ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Tuhan ada padanya. Lagi-lagi yang kau tuhankan itu adalah manusia yang ada karunia Tuhan padanya. Lari lagi ke ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmahnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. Berarti Yesus itu adalah manusia yang dikasihi oleh Allah dan yang kemudian kamu tuhankan. Kan kasihan. Bosen Pak, itu melulu Pak bisanya. Kalau udah dikasih tahu ya terima kebenaran Pak. Bosen tau nggak? Bapak mengatakan bahwa Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu untuk orang-orang yang tidak percaya dia. Pret! Ya kan? Pret! Aku mau bilang. Karena apa? Baca nih, ayo kita baca ayat yang ke-6.
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu melihat dia. Ya, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, ini dia di depan mata murid-muridnya itu. Oke, di depan mata murid-muridnya itu. Lalu apa? Kata Filipus kepadanya, ya. Oke, ngawur ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kamu tidak percaya aku, tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, Pak Zulkifli ngawur ya. Buti. Melihat Yesus itu bukan berarti melihat Bapa, Buti. Kalau melihat Yesus itu sama dengan melihat Bapa, berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa gitu ya. Buti. Nih, saya bacakan Buti. Bukti Yesus itu bukan Allah itu sendiri, bukan Bapa itu sendiri. Kisah Para Rasul 3 ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Coba. Tuhan mengutus Yesus, berarti Yesus itu bukan Bapa. Kurang apa lagi? Di dalam Lukas 2 ayat 22, apa ya dikatakan situ? Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Oke? Berarti Yesus diserahkan kepada Tuhan. Berarti Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Cukup itu aja dulu, Buti. Supaya ibu belajar lagi ya. Siapa yang melihat Yesus, itu sama halnya melihat utusan Tuhan. Siapa yang mendengarkan ajaran Yesus, itu sama halnya mendengarkan ajaran Tuhan. Tapi Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Dia hanya utusan. Baca Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah dan mengenal aku sebagai utusan Allah. Paham ya? Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Yesus Tuhan bagi ajaran pagan. Oke? Saya pamit dulu, Buti. Di sini udah asar.